Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mitahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuatan kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu jenis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh segala keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang menghormati dan yang memuliakan para jamaah ibu-ibu pencinta pengajian Masjid Nur Fajar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kita pada kali ini insya Allah kita akan membicarakan di antara 4 golongan manusia, yang mana 4 golongan manusia ini adalah termasuk orang yang nantinya tidak dapat mencium bau surganya Allah. Jadi jangankan hendak masuk, mencium aja kada awak. Jadi sebagaimana diriwayatkan daripada Sa'id, daripada Qatadah, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, arba'atun la yajiduna rihal jannah. Ada 4 golongan di mana 4 golongan ini tidak akan mendapatkan daripada baunya surga. Padahal baginda Nabi mengatakan, wa inna rihaha la yuzadu min masyiratin 500 amin. Dan sesungguhnya baunya surga itu tak cium sudah sejarah jauhnya berapa 500 tahun keciuman sudah. Dan bayangkan biar 500 tahun baunya itu sudah keciuman. Ini kena mencium sama sekali. Dan ujar Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Has ayat 7 yang berbunyi, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di Tuhannya engkau, di sisinya Tuhan engkau seperti 1000 tahun hitungan kita waktu di dunia. Nah, jadi sehari di akhirat itu sama bandingannya 1000 tahun kita hidup di dunia. Ini di padahal ujian Nabi apa? 500 tahun kacuman sudah jaraknya. Tapi orang ini kadang mencium. Nah, rugi kada rugi ulah ini. Nah, siapa nomor golongan itu? Yang pertama, ujian bagi Nabi SAW mengatakan, yaitu al-bakhil, orang yang bakhil. Nah, jadi orang yang pertama nantinya akan dapat mencium bau surganya Allah, apalagi memasukinya adalah orang yang bakhil, alias orang pemanggal, alias pangisin, alias engken, ya. Nah, nih. Jadi artinya apa? Artinya dikatakan yang namanya bakhil kan memandang orangnya. Kalau orangnya itu tadi orang biasa saja ada. Termasuk orang alim. Kalau yang kita, nah,
Sidin alim jajar bapak sidin kaya sama. Kalau ada di dalam hatinya ini timbul sifat yang namanya bakhil, dipeliharanya, maka orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Makanya pernah Nabi SAW mengatakan apa? Ra'aitu baban minal jannah. Aku Sidin waktu di Isra Mi'raj itu pernah melihat di pintu surga tertulis apa? Anti muharramatun ila bakhilin. Engkau wahai surga dipadahkan nih dihalalkan di antaranya apa? Bagi orang-orang yang bakhil. Nah, jadi bila orang ini ada sifat bakhil, berarti orang ini kada bakalan masuk ke dalam surga. Jangan karena masuk tadi Nabi apa tadi? Mencium baunya aja ada. Dan bayangkan dia jaraknya sejauh itu kada awal. Artinya apa? Sehebat apapun amaliyah orang itu, biar orangnya ini tadi orangnya pengen panahajud, orangnya penguasa, orangnya ketujuh membaca Al-Quran semacam, tapi bila di dalam hatinya ini ada sifat bakhil, maka otomatis orang tersebut jauh daripada hendak masuk ke dalam surganya Allah. Yang ngarang ini banyak giatlah. Nah, ulun waktu Samarinda itu ada, tapi kan perlu nyawa kurang milah Samarinda tuh. Umum melihat orang yang kayak memberi maras, benar. Itu biar maras, berbelanja. Memang potongannya kayak orang beri maras gitu. Baju angka itu aja. Sakatnya nampak dipadahi kawan orang tahu lah. Biar nang marasi itu tadi itu orangnya sugih. Orangnya patoko ganal. Nah, gitu kan. Nah, bukan percaya enak yang membawa. Tapi bilangnya sedih kemudian. Nampak nanti pakainya baju, mohon maaf nanti pakainya baju. Kalau nang bilang tuh kan, kalau orang nang sugi itu kan menampakkan ibarat pakaiannya kayak orang tua, ya Allah lah. Nah, ibarat ada raya tuh baju nang kayak orang tua. Jadi kata baju hadiah jangan dipakai. Kemana duit orang lain tuh mana? Nah ini tadi nih. Artinya kalau sayang benar. Ternyata begitu dinampakkan dilihat ada dasar jujur orangnya, cuma melihat orangnya dasar cuma beri malas ya. Makan minabari makan manarnya. Jangan. Mumpung kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, memang ada kita berkelabian, tukar. Jangan diharit-harit. Oleh kenapa? Sebab kita ada tahu. Mungkin hari ini kita kawa makan kayak orang, tahun kita kawa ada kayak itu, tahu kita, ya Allah. Jadi jangan diharap ya, itu adalah nikmat Allah berikan. Kalau memang kita berkelebihan pada orang, memang kita ibaratnya memiliki ibarat harta yang berlebih orang, tanpa harta jangan lupa, supaya orangnya salah mudah kena. Kita ini terkadang terpaling itu nampak, nang ada suki gaya kayak orang suki. Pun aja hutang baju berapa? 40 juta. Oh, ini iya. Nah, orang suki baju daster dipakai sidin. Nih. Cuma pun orang kecilan nampak kuning di tangan dia lah. Seorang baju aja dalam tuh ngeridit juga. Nah, ini tadi. Salah ini. Iyalah, salah ini tadi. Artinya nampak jangan kita sesuaikan dengan keadaan kita. Iyalah. Sesuaikan dengan keadaan kita supaya orang ini jangan menduga kita, jangan menyambati macam-macam kita. Sebab kenapa? Menimbulkan dengan dosa kita jadinya. Jadi sesuaikan dengan keadaan kita. Ini tidak kesalahannya tadi. Dan dikatakan apa Nabi? Yang namanya orang bakhil, ba'idun minallah, ba'idun min rahmatihi. Kemudian apa? Qaribun minan nar, bahkan ba'idun minan nas. Orang bakhil itu jauh daripada Allah Ta'ala. Kalau jauh daripada Allah, berarti orang itu ada terjaga sudah. Kita kontrol lagi ini sudah nih. Kayak apa atau pelihara. Jauh daripada rahmatnya Allah, jauh dari manusia. Itulah. Dia yang ketujuh kita mulai orang malar. Nah, yang kita kayak hari lah bulan ingat benar lagi sekolah hari mau ada kawan ini kita mau malar pada orang ini berduitnya. Jadi dikawani kompak memang kawan ini kisah menaraktir
baik sana waktu bos sukai nang orang bang pemalar yang dia sukai baik bawa ke orang jadi makanan pesan makan ini saya kau tulak makan ulun nak kami dulu ada mau beli lagi ini hilang kami ini saya kau kalau banyaknya makan juga makannya juga hilang juga hai kita tinggal makannya tadi banyak tak makannya kena kalah sama orang yang tanggung jawab itu anaknya kalau mau beli lagi kita maka ada mau membayari. Nah, ini jangan kayak itu. Artinya apa? Kalau kita tahu dengan kawan kita tuh orangnya pamalar gue, orangnya bagisit, jangan dikasih. Kenapa? Tamakan kita nang kada ikhlas ini akan mengeraskan di hati kita. Berpaksaan dia lah. Nah ini tuh bahari pernah mau ini sudah tahu dari dia Allah. Dari ya Allah. Jadi nang itu jangan lagi ya Allah. Tapi bila kita tahu dan kurangnya kan pemanah, nah orang ini bilang kita ke rumah, napa disuruh ngisiin antuk ditaruh biar makan nih. Oleh kenapa? Sebab yang kita makan itu akan berangkat dengan hati kita. Kalau kita tahu orangnya salehah, orangnya ketujuh pembacaan ulang Mbak Amalia pulang makan ya. Itu akan mendalamkan di hati kita, melembutakan di hati kita. Tapi bila kita tahu dengan kelakuan orang tadi, jangan kita nak mengarasi. Jangan jadi kasih. Ya Allah. Jadi sakit jangan leh. Ngarang karasnya leh kian akhirnya. Di dalam kitab Usfuriyah diceritakan di situ di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang perempuan menuntangi dengan Nabi. Ketika ia datang, keadaan si perempuan ini ujar kita tangannya ini kada kau dia apa-apai, ini mati. Ibarat bisi tangan bisi cuma karena kau mangkat juga ada hawa. Biar basi terus stroke kau ini kan. Nah, maunya kada apa bisi tangan cuma karena kau dia apa-apai tangan yang kanannya. Nah jadi kau nih mendatangi dengan baginda Rasulullah. Beliau mendatangi nak belum bisa ujar seperempuan tanya Pak, ya Rasulullah, ulun meminta dengan dia minta doakan supaya ulun minta diberikan kesembuhan. Oleh Nabi ini tidak sedih mau mengangkat tangannya pasti mustajab. Mengkaya kita ini tahu dia kenapa mengangkat tangan tahu juga ya kalau dia terbuat kian siapa kan? Wallahu a'lam ya Allah lah. Nang walinya tahu kita ya Allah lah. Yang penting biar barang dulu ya Allah lah. Nabi kata-kata masuk. Jadi minta doakan dengan Nabi nih. Ujian itu apa nih? Kenapa jadi nih? Keadaan kita maka kain ini. Nah, keadaan kita kulihat ibaratnya kurang sehat, benar makanya kita doakan dan dia supaya ulun sehat kurang. Tujuannya adalah supaya ulun kita bila tangan ulun ini normal, sehat, pulih, kurang nyaman ulun sembahyang, beribadah kayak orang. Dan si perempuan ini memang orangnya saleh, orangnya bagus, orangnya. Lalu ketika ditanya oleh baginda Rasulullah, si perempuan ini bahaya bercerita. Nah, bagi saya, wahai Rasulullah, pada satu malam ulun bermimpi. Di dalam mimpi ulun itu ulun melihat terjadi daripada peristiwa kiamat. Maka terjadi kiamat yang luar biasa. Sehingga ulun di dalam mimpi itu ditunjukkan mana ngarannya neraka, mana ngarannya surga. Dilihat akan, nih surga kayaknya ini ngaran surga, nih ngaran neraka kayaknya. Dilihat akan. Maka ketika ulun dinampakkan dengan surga, dinampakkan dengan neraka, nih nak menjadi kita nih kawah-kawah ini. Sekalinya ulun tak lihat dengan kita ulun begininya. Nampak tak lihat? Ulun melihat mama ulun ternyata berada di dalam neraka. Lalu ketika melihat keadaan demikian ulun bertanya, wahai bunda, apa yang terjadi dengan pian? Setahu ulun pian sewaktu hidup di dunia pian beramaliyah baik. Lawan laki bagus diridai oleh Allah. Dan digawi ini baik sembahyang kayak orang, puasa kayak orang. Bagus juga. Tapi kenapa dia bakal di dalam neraka? Kenapa? Dan yang lebih mengejutkan yang ulun melihat
di tangan daripada kuitan ulun itu sabuting mengikut secara kait sabuting mengikut sahintil daging. Nah, nanti ikut kita deh sambil mengipasi api itu tadi dengan kainnya deh. Lalu batakon nih anaknya apa gerangan terjadi itu wahai bunda? Lalu mengisahkan ayat kuitan, wahai anakku, bahwasanya bujur apa yang ikan katakan, aku waktu di dunia dulu bujur aja, baik ibadah sembahyang nangkai orang dua, puasa nangkai orang dua, nangkai lain digali dua, abaikan merida dengan aku, tetapi sebutik wahai anakku, sifat yang kadang aku bisa kumbang apa? Aku orang yang bakhil, pamalar, panggisit, dan aku ikut ini salam hidupku ini pamang suah kembali yang orang. Saya cari daya, saya himpil daging. Ada biar sini pamalang. Ada kan itu bagi kira belum? Nah hidup ini itu ada. Ada. Ada dia dipindah, tapi belum dia ada menonton di TV itu. Nah sinetron ada. Nah ujungnya udah nonton cuma kan jadilah kisahnya tuh ada ini lah dia. Mulai anaknya lahir itu dicatatnya total keluaran sini. Begitu anaknya sudah menikah, kawinnya saudaranya nak bayar utang di rumahnya. Utang kan dikeluarkan memaikan ini kosnya, menyusui bukan sesuaikan begini, boboknya ini. Kita bingung anak-anak ini kan ada kawan gratis, senang kita ini harus bayarin, hanya tahu benar ini. Iyalah, nah itu udah boleh itu tuh, itu kewajiban seorangnya lah. Hanya tahu pengetahuan lagi tak, hanya tadi. Jadi ketika mengucapkan demikian, wujud nang kuitan nang bini tadi mengatakan apa? Ini pang hasil daripada perbuatan waktu di dunia. Akhirnya nang anak itu menakuni, wahai bunda, kemana abah? Nah dia nang kuitan nang bini mengatakan apa? Abaikan sekarang ini berada di surga. Sebab orangnya dermawan dulu. Orang dermawan. Selain orangnya soleh, orangnya dermawan dia pantas surga. Mandang demikian, lalu aku pun jadi anaknya tadi, nampak mengisahkan dengan Nabi. Ulun pun akhirnya berpindah, tulak mengitari di mana nak harus surga. Minta dikatakan. Ternyata ketika aku dilihatkan didatangkan ke surga, ulun tiba-tiba melihat yang abang dengan berbagi banyak. Nah, jadi kita berbagi terhadap kausar. Ini terhadap kausar ini datang minum kita bakal kausar ini banyak. Nah, memberi orang. Ulun lihat Sidin mengambil dari tangannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengambil pulang tangan daripada Umar. Sayyidina Umar pulang mengambil daripada tangannya daripada Abu Bakar. Abu Bakar pun mengambil pulang daripada tangannya baginda Rasulullah. Bogera kaitannya bersesuaian dia memberi. Lalu berucap kayak ulun, bicara tadi, bahasa ikannya, minta pak, geser mama. Biar memberi kurang aja mama sana kausan sana. Ada merah di kuitannya. Nasi cara urusannya. Balik ke seorang akhirnya nampak. Oleh lantaran ada dipedulikan dengan apa yang ucapkan, akhirnya ulun orang putih tadi. Apa nak ada di tangan kita tadi? Ulun orang putih. Mengambil tadi. Oleh nak memberi geser dengan kuitannya tadi. Maka ketika ulun orang putih mengambil itu tadi. Ketika ulun membawa lalu terdengarlah suara. Napa jangan suara itu pandai-pandai? Wahai seorang perempuan nang ngarabuti nang ada menjadi haknya, bahwasanya apa nang keperbuat akan menimbulkan kelumpuhan dengan tangkap bila. Bahwasanya orang nang hendak ikambari itu akan menjadi haknya dan itu diharamkan bagi orang nang bersifat daripada wakil itu tadi. Maka aku pun menjadi seperempuan yang tadi mengisah tadi bagi Rasulullah langsung terbangun oleh Rasulullah. Maka ketika ulun terbangun, ulun lihat tangan ulun langsung lumpuh seperti keadaan kain tadi. Jadi kan nyata tulisannya itu berarti langsung dilihatkan. Nah, gara-gara tadi. Maka ketika mendengar demikian, Rasulullah pun lalu mau mendoakan dengan seperempuan tadi. Maka ketika baginda Nabi Sallam mendoakan, alhamdulillah dengan izinnya Allah pulih lagi sempurna. Artinya apa? Sembuh seperti itu juga. Dan artinya apa? Dasar bulu-bulu dilarang tidur. Nangkalan daripada
sifat yang bahirin dari Allah. Oleh karena bab dikatakan adalah as-saqiyyu qaribun minallah, qaribun min rahmatihi, wa'idun minan nar. Orang yang dermawan, barak dengan Allah, barak dengan rahmatnya Allah, jauh daripada api neraka. Ya Allah. Jangankan itu kita nang sarumah aja kan ibaratnya kita juga ibaratnya dua lagi bini ini ada nang kurangnya pamalar, ada nang kada umpamanya nang pamalar, umpamanya nang bini, umpamanya lah disuruh anak meminta kita kalau mereka ada rakun kalau mama tuh banyak banget pertanyaannya, boleh pengisit dia tidak bisa gitu itu anak tuh ya lah. Artinya tuh saking kada katujuannya tuh ada baiknya nang demikian tadi. Oleh kenapa? Sebab itu dasar melambangkan daripada sifat yang sangat dibenci oleh Allah Taala. Ya keluar banyak keluar. Ini banyak hitungannya ya Allah. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, orang yang kada bakalan dapat hancur bau surganya Allah, yaitu adalah wal manan. Siapa manan? Manan adalah orang mau mengungkit dengan pemberian. Nah, mau ungkit pemberian boleh. Bisa nggak tahu? Banyak loh lah, yang aja lah. Nah, mau ungkit pemberian. Nah kayak apa? Umpamanya nang lainnya ibaratnya lah masjid, bangun masjid umpamanya. Waktu baru dibangun masjid, pandiran sini pakai orang terus, oleh sedih donatornya 300 juta, 200 juta, 500 juta, oke terus sedih. Pokoknya pandiran sini itu dipakai orang terus. Begitu masjid itu tentu, ini bapaknya karena dihargai orang lagi. Akhirnya sangkal sendiri. Nah, kalau tak keluar ya beneran. Jaka kada muham ini nami ini mandor orang ini kan jadi kayak ini. Tak keluar juga ya. Iyalah. Padahal pikiran tuh ucapannya mana aja ada berbahaya ini tadi nih. Iyalah, berbahaya benar ini tadi. Iyalah ini tadi. Ucap kayak aja tuh rusak kemana? Kita banyak besi pulang dan sana. Nah, bisa jadi juga besi dan sana. Ternyata kita ada juga cuma ibaratnya mungkin penyakitan enggak atau kayak apa, akhirnya kita jadi tulang punggung. Kita nambah cari dan sanatnya ada yang pintar belum itu akhirnya diongkosi. Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai nyoba bini, sampai nyoba laki, diongkosi. Akhirnya yang ngarannya ujar kita nih ada tahu nasib, iyalah. Akhirnya begitunya lulus kuliah 4 tes, saatnya 4 tes tadi lulus, IPS. Nah, dengan berjalannya waktu akhirnya apa? Jadi kepala. Pertama kepala bagian dulu, naik lagi kepala ini, naik terus caranya tadi. Datang nang sanaknya tadi nama kosnya tadi. Deng, kakak ini ada penghendak minta bantu kebaikan dengan baru benar kakak ini kawal, kan menolong kakak ini. Kenapa aja nang sanak penyoti? Mohon maaf dulu kalah. Untuk saat ini ulun kada awal membantu pian. Kira kayak apa? Hati. Nah, cuy. Ayo, kira ya, Mbak. Kira kada? Nah, kira kada Ji? Kecil berarti ya. Ya, ini pilih jangan ilmunya lalu keluar sini panas saat ini. Bayar menanam hujan senang, mohon maaf, bagusnya nggak sebenarnya. Mohon maaf, kayak untuk saat ini karena Allah untuk biar mungkin dan kali insyaallah kawajau untuk biar panas langsung. Ikan hanya sekali ini aku meminta sebelumnya adalah aku minta dari kamu ucap nang ini. Aku jangan ada perlu benar ada ucap bulan ini kan. Manusia yang kalau tahu
Nah, dia baga sebudi. Iya, ada bersyukur kan? Kada ingat deh kalau dia jasa aku nih, aku nih sampai kada sekolah, ada sekolah nih, ada sekolah aku nih, gara-gara mau kesemaikan tuh tau kan? Mulai SD, SMP, SMA sampai ke keluarga nih, siapa ke rumah aku nih, nah, kira-kira nih nanti sambat kayak itu tuh tenang-tenang aja atau kayak apa kira-kira sakit kalau lah sambat kayak itu, ini, iya, dikira tadi usulannya kan dibaca tadi nyaman, kalau itu kan awak, kalau yang nak korok Jawa, ya rumah, nak tahu lah. Nah orang kada ilmunya tadi, kada mengaji, kada duduk di majelis ilmu, akhirnya panas sapi dan itu habis tukaran sebentar, diucapkan. Nah ya jadi tadi itu dasar pada itu dibalas putih. Dasar pada tobi untung, nah habis parpang. Ini apa? Nih mulai detik inilah, nih, mulai detik ini kalian sekali ini jadi yang menjejak menaikan, bilang, menaikan kata nah ini, fotos kita hubungan, nah, ini banget tadi, panjang kisahnya. Orang yang memutus daripada hubungan apa jadi? Nah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, bertepuk tangan iblis setan zamannya ini. Suka ini. Nih, hati-hati. Nah, tadinya ketika orang yang kita mesti bersekolah, apa yang boleh pesantren? Kita uyuh bagawi amalan kadang kayak orang, bagian amalannya lah, amalan kadang kayak orang, kamu jadi salim kadang kayak orang, tapi kita mau bersih dari kurang untuk ilmu tadi. Ketika orang menuntut ilmu tadi nang sanak nang kita bersih tadi, nya mengaji, amalan yang menahajud, nya amalan yang tahulah apa nang digawinya saat itu Allah berikan nilai pahala di sana, maka kita nak uyuh bagi masih tempat di tetapi begitu kita mengungkit pemberian kita dengan ini yang tadi, nanti berlimpah daripada pahala karunia yang Allah berikan tadi, maka dalam seketika itu pupus habis langsung gara-gara keuntungan kita. Jadi benar. Biar pemain dalam hati kan? Kan urusannya kan pemain dalam hati yang hati bagi itu pada ikhlas. Itu banget. Makanya jadi kita tuh jangan nakas panas dada ya lah. Baik beginian Muhammad dia ada cinta ya lah. Itu perkataan undang-undang dasar ini. Ya kan asli. Iya jalan dari itu. Jadi kalian sudah banyak tahu ilmunya tadi, banyak bahasa baru. Tadi kan. Kayak itu juga mohon maaf, kayak itu juga umpamanya kalau umpamanya lah baginya sugi bisa kelola lalakiannya kada ada apa-apa, begitu diambil lagi begitu bermasalah roh keluar bisa bahari. Tadi ingat ya kan datang pada dulu bawa apa dulu orang kemarin nanti bawa apa dulu tuh kan menyebutkan namanya kita kan ya kan ada buat apa-apa ini buat apa jika bawa dia ada orang lain membawa awak aja siapa yang angkat martabat kan mengangkat derajat kan itu siapa yang kada maha punya tahu tuh orang iyalah hati-hati kayak itu iyalah bagian kalau lakian sama oleh kenapa sebab itu termasuk adalah menghilangkan dengan nilai-nilai akhirat yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah sediakan kesan kita oleh lantaran daripada perbuatan yang kita perbuat tadi, maka dalam sekejap hilang seketika lantaran kita dalam menjaga dengan pamandiran kita banyak lagi benar lain di antara daripada nama ungkit pemberian tadi. Nah, jadi ngaran ungkit kan baik lah.
Jadi apa yang kita beri anggap sudah hilang, kalau saja kisah apa paling besar. Masalah orang itu mau balas jasa, balas budi tersalah. Nah kayak apa kata salah aja. Yang penting kita berharap mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan itu tadi, mudah-mudahan nantinya memberikan suatu manfaat, memberikan suatu kebaikan kesan kita, baik di dunia terlebih lagi nantinya di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurang menjelaskan satu kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang hamba enggak? Ada, silahkan bila ada kita berdoa kita. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.